Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi semuanya, dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali, saya senang menjumpai Anda semua. Saya Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP. Senang mengajak anak-anak, khususnya yang masih di bangku sekolah, untuk belajar bersama-sama dengan Pak Jana, yaitu Matematika Pra-KBM. Nah, materinya apa? Masih sama dengan video sebelumnya, yaitu adalah pokok bahasan statistik, subpokok bahasanya adalah ukuran penyebaran. Dan materinya pada kali ini adalah koefisien variasi. Nah, koefisien variasi itu seperti apa? Di sini sudah saya tuliskan rumusnya, yaitu bahwa koefisien variasi disimbolkan dengan Kp sama dengan S simpan baku dibagi rata-rata hitung atau X bar kali 100%. Jadi, koefisien variasi dari suatu kelompok data adalah apa? Nilai perbandingan, yaitu antara simpangan baku dibanding dengan X bar atau rata-rata hitung dinyatakan dalam persen. Ini adalah koefisien variasi dari suatu kelompok data. Ini saya buatkan catatannya, keterangannya ya. Tapi tolong diingat-ingat rumusnya Kp sama dengan S per rata-rata hitung kali 100%. Jadi di sini ada berapa variabel? Cukup 3 variabel ya. Cukup mudah mengingat-ingatnya. Jadi Kp-nya sendiri 1, simpan baku, kemudian rata-rata hitung. Jadi kalau ditanyakan koefisien variasinya cukup mengingat-ingat 2 ya. Simpan baku dibagi rata-rata hitung. Dikalikan 100%. Oke, nah dari satu rumus ini kita bisa dapatkan rumus lain, yaitu adalah komponen dari rumus itu, yaitu adalah simpan baku dan rata-rata hitung, yaitu dengan membuat perkalian silang. Kp ini penyebutnya 1 dikalikan dengan pembilang sebelah kanan persamaan, itu nilainya sama dengan Kp sebagai pembilang sebelah kiri persamaan dikalikan dengan penyebut persamaan di sebelah kanan, yaitu adalah rata-rata hitung ya kali 100%. Jadi hasilnya adalah bahwa Kp kali rata-rata hitung nilainya sama dengan berapa? Simpangan baku kali berapa? 100%. Ya gitu ya. Baik. Sekarang kalau kita tanyakan atau kalau ditanyakan berapa sih rata-rata hitung, tentu adalah sama dengan simpan baku kali 100% dibagi dengan koefisien variasinya. Kalau yang ditanyakan simpan bakunya, dua faktor yang lain diketahui, rata-rata hitung dan koefisien variasi, maka simpan baku S ini sama dengan apa? Sama dengan rata-rata hitung kali koefisien variasi dibagi dengan berapa? 100%. Ya, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi yang mencari S ya. Kemudian ini mencari rata-rata hitung ya. Kalau diketahui tadi
paling tidak dua komponen ya, dua komponen dari persamaan itu diketahui, maka bisa mencari satu komponen yang lain ya, gitu. Tapi yang perlu diingat-ingat adalah apa? Rumus KV ini saja, koefisien variasi sama dengan simpan baku per rata-rata hitung atau min kalikan 100%. Kemudian kalau ditanyakan simpan baku atau rata-rata hitungnya caranya seperti ini ya. Tuh. Baik, cara ini juga bisa berlaku untuk rumus-rumus yang lain ya. Baik, kita ambil suatu contoh sekarang. Contohnya, ya, ini contoh. Contoh 1, suatu kelompok data mempunyai simpangan baku 2,5, rata-rata hitungnya 20. Tentukan nilai koefisien variasinya. Jadi di sini yang diketahui apa? Simpan baku dan rata-rata hitung. Maka koefisien variasinya yaitu KB sama dengan apa? 2,5 yaitu S dibagi rata-rata hitung kali 100%. Ketemu berapa? 12,5%. Kemudian yang kedua, contoh 2 nih, suatu kelompok data mempunyai koefisien variasi 7%. Rata-rata hitungnya 40. Tentukan nilai simpan bakunya. Jadi diketahui KB 7%, kemudian rata-rata hitung garis adalah 40, ditanyakan apa? Simpan baku. Gimana simpan bakunya? Nih di atas sudah muncul ya rumusnya. Jadi S sama dengan berapa? 40 kali 7% per 100%. Ketemu 2,8. Ya oke. 22,8 ya, tidak ada persennya. Karena persennya ini sudah disederhanakan ya, 7% disederhanakan dengan 100%. Ya gitu. Jadi hasilnya tinggal apa? 40 kali 7 per 100 ya, persennya sudah disederhanakan. Baik, kita lihat untuk berikutnya. Ada satu contoh lagi. Suatu kelompok data mempunyai simpan baku 1,5. Koefisien variasinya 7,5%. Mempunyai rata-rata hitung titik-titik ya. Jadi di sini diketahui apa? Simpan baku dan koefisien variasi. Ditanyakan apa? Ditanyakan rata-rata hitung. Ya, lihat atas sudah muncul rumusnya. Jadi hasilnya sama dengan apa? Di atas ini sama dengan S kali 100% per koefisien variasi. Itu adalah rata-rata hitungnya. Kita masukkan nilainya ini, S-nya 1,5, KB-nya 7,5% ya. Oke, hasilnya berapa? Persennya persen bagi persen ya, habis ini tanda persennya tinggal 1,5 kali 100 dibagi 7,5. Oke, ketemunya adalah berapa? 20. Ya, oke. Ya, itu contoh. Contoh seandainya salah dua unsur dari rumus itu diketahui. Nah, sekarang kalau tidak diketahui, tetapi diketahui data mentahnya, contohnya ini. Contohnya ya, jadi kita lihat contoh berikutnya. Nah, dari data berikut ini, tentukan besar koefisien variasinya. Nah, ini adalah data apa? Ini adalah data tunggal berbobot. Oke, datanya ini ke bawah ya. Kolom X ini datanya, sedangkan ini kolom sebelah kanannya adalah frekuensinya. Nah, frekuensinya jumlahnya berapa ini? Adalah 40. Jadi kalau diketahui data seperti ini, untuk mencari koefisien variasinya harus bagaimana?
tentu kita harus mencari dua komponen, yaitu adalah apa? Rata-rata hitung dan simpangan baku. Untuk mencari rata-rata hitung bagaimana? Kita gunakan banyak cara ya, ada 3 cara. Bisa gunakan cara yang pertama, bahwa ini langsung kalikan, nanti jumlah apa? Jumlah nilai data kali frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Itu cara pertama. Cara kedua menggunakan rata-rata sementara. Ya, gitu ya. Baik, kita coba. Sekarang kita menggunakan rata-rata sementara. Rata-rata hitung sama dengan apa? Rata-rata hitung sama dengan M. M itu rata-rata sementara, DI itu selisih setiap data ya dengan rata-rata sementaranya dikalikan dengan apa? Frekuensi. Terus dijumlahkan nih. Dibagi dengan apa? Jumlah frekuensinya. Baik, kalau gitu kita perlu apa? Tambah kolom. Ya, kita tambah kolom. Kolom DI. Ya, kolom DI ini dari mana ini? Semua data ini, kolom X ini dikurangi dengan berapa? Rata-rata sementara kita ambil berapa? 24. Sehingga 23 kurangi 22 kurangi 24 minus 2. Ya. 22 kurangi 24 minus 2, kemudian 23 kurangi 24 minus 1, lalu 24 kurangi 24 sendiri 0, 25 kurangi 24 1, 26 kurangi 24 2. Nah, sekarang ini kita kalikan. D ini kita kalikan dengan apa? Frekuensi. Tambah satu kolom lagi. Ya, kita kalikan frekuensi. Jadi, mana yang dikalikan? Yaitu DI-nya. Ini kalikan negatif 2 kalikan 6. Ya, negatif 1 kali 8. 0 kali 9. 1 kali 9. 2 kali 8. Nah, ini dijumlah. Jumlahnya ada berapa? Nah, 5. 5 ini sekarang kita substitusikan ke dalam rumus. Kita masukkan bahasa sehari-hari kita ya. Kita masukkan ke dalam rumus. M-nya berapa? 24. Sigma DIFI berapa? 5. Kemudian apa lagi? Sigma frekuensi adalah berapa? 40. Jadi hasilnya adalah berapa? 24 ditambah 5 dibagi 40 itu adalah 0,125. Jadi hasilnya adalah 24,125. Baik, satu komponen sudah ketemu. Apalagi sekarang kita harus mencari apa? Komponen satunya lagi, yaitu adalah apa? Simpangan baku. Ini DIFI sudah ada. Ya. Maka untuk mencari simpangan baku, tinggal apa? Kita ingat rumusnya. Nah, ini rumusnya. Oke, DIFI per sigma FI ada, ya kan? Nah, data ini tinggal nyari apa? DI kuadrat kali FI. Tambah dong satu kolom, 2 kolom ya. Untuk DI kuadrat. Nah, ini DI-nya ini kuadratkan 4. Negatif 1, kuadrat 1, 0, kuadrat 0 ya. 1, 1, 2 kuadrat 4. Ya. Kemudian ini kita kalikan, semuanya dikalikan dengan frekuensi. Maka nanti kita dapatkan jumlahnya adalah sigma DI kuadrat FI ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini kita kalikan dengan frekuensi 4 ini kalikan dengan 6. 1 kalikan 8, ya kan? 0 kali 9. 1 kali 9, kemudian terakhir ini berapa? 4 kalikan 8. Jumlah berapa? Jumlahnya 73. Nah, sekarang masukkan ke dalam rumus. Bahwa ini 73 ini masuk di sini ya. Sigma DIFI
Kemudian sigma D kuadrat FI ya. Ini 73, kemudian sigma DI FI adalah berapa? 5, ini ganti 5. Kemudian sigma FI-nya berapa? 40 ya, masukkan atau disubstitusikan. Oke, kita berlanjut. Nah, dari 73 dibagi 40 dikurangi 5/40 pangkat 2. Hasilnya berapa? Yang 73 bagi 40 1,825. Yang 5/40 ketemu berapa? 0, berapa? 0,0116 ya. Baik, sekarang dikuadratkan. Ya, ini sudah dikuadratkan ya hasilnya ya. Baik. Kemudian kita lanjut. Ini hasil pengurangannya. Setelah dikurangkan, maka hasilnya berapa? Ya, ini hasil akar terakhir ya, untuk simpan baku berarti 1,35. Nah, ini kita masukkan ke mana? Ke rumus apa? Koefisien variasi. Ini masukkan kemari ya, koefisien variasi KB sama dengan simpan baku per rata-rata hitung kali 100%. Hasilnya ini kita substitusikan ya. Nah, kemudian diperoleh terakhir adalah hasilnya berapa koefisien variasinya? 5,6%. Ya gitu. Yang penting di sini adalah tentang hitung-hitungan bisa dengan kalkulator ya, atau alat bantu yang lain. Tapi adalah yang penting adalah urutan-urutan kerja ya, dan cara kerjanya. Oke, kita lanjut. Masih lanjut Pak? Iya. Satu contoh lagi, jangan bosan ya. Nah, satu contoh lagi, koefisien variasi dari data kelompok. Nah, hitunglah koefisien variasi dari data berikut ini. Nah, ini tabel distribusi frekuensi data kelompok ya. Interval kelas, sebelah kiri, sebelah kanan adalah frekuensi. Nah, jumlah frekuensinya berapa? 50. Seperti tadi, pada data tunggal berbobot tadi, kita harus cari dulu apa? Rata-rata hitung ya, karena koefisien variasi, ingat ya, ada dua komponen yang harus kita hitung, simpan baku dan rata-rata hitungnya atau mean-nya ya. Sekarang kita cari terlebih dahulu rata-rata hitungnya. Ya, rata-rata hitung. Ini kita tidak menggunakan rata-rata sementara ya. Ya, ini agak gede hitungannya ya, nggak apa-apa. XI kali FI per sigma FI. Jadi, XI-nya apa? XI-nya titik tengah kelas. Jadi kita, untuk hitungan ini harus kita tambah titik tengah kelas dulu ya. Kolom titik tengah kelas. Kemudian untuk simpan bakunya, ya langsung di sini sigma dari XI kurang rata-rata hitung pangkat 2 kalikan frekuensi dibagi jumlah frekuensi baru ditarik akar pangkat 2-nya. Oke. Sekarang kita beralih ke tabel. Jadi ini harus kita tambah apa? Kolom untuk mencari apa? Rata-rata hitung. Itu apa dulu? Titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelasnya ini dimulai dari mana? Dari batas bawah kelas ditambah batas atas dibagi 2 ya, terus ke bawah sampai selesai. Setelah itu baru dikalikan dengan apa? Masing-masing dengan frekuensinya. Ya, kita isi ya. Ini titik tengah kelasnya 77 kali 2, 154. Berikutnya
Nah, titik tengah kelasnya tinggal nambah berapa panjang kelasnya ya, gampang ya. Panjang kelasnya adalah berapa? 5 ya, dari 75 sampai 80 itu 5. Tambah 5, 77 tambah 5, 8, 2 kali 6. Terus seperti itu ya, 82 tambah 5 kali 14. 87 tambah 5 kali 16, ya gitu ya. Lalu berapa tambah 5? Nah, 92 tambah 5, 97 kali 12. Terus dijumlahkan. Ya, jumlahnya adalah 4.500. Kita substitusikan ke rata-rata hitung, maka diperoleh ke rumus rata-rata itu maksudnya sigma XIFI 4.500 dibagi berapa? Sigma FI-nya adalah berapa? Sigma FI-nya adalah 50 ya. Masukkan, ketemu 90. Baik, sudah ketemu, lalu apa? Sekarang kita mencari simpan bakunya. Simpan bakunya kalau kita lihat rumusnya ini, harus ditambah apa? Kolom XI kurang rata-rata hitung ya. Terus dikalikan FI ya. Oke, tambah kolom itu. Kita tambah. Pertama kita cari apa dulu? Ini XI kurang rata-rata hitung. XI-nya berapa? Nah, XI-nya berapa di sini tadi? 77 ya. 77. 77 dikurangi rata-rata hitungnya berapa? 90. Ketemu di sini tulis. Kemudian berikutnya 82 kurangi 90. Ketemu tulis ini ya kan? 87 kurangi 90 gitu ya. Tulis di sini dan seterusnya ya ke bawah. Sampai selesai. Ya, itu hasil pengurangan titik tengah kelas dengan rata-rata hitung. Sekarang kita pangkatkan 2. Negatif 13 pangkat 2, 169, ya 169. Negatif 8 pangkat 2, 64. Negatif 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat apa? 2, 4, 7 pangkat 2, 4, 9. Nah, ini masih dikalikan dengan apa? Dengan frekuensi. Kita tambah kolom 1 lagi, ya. Ini hasil pengkuadratan ini dikalikan frekuensinya. 169 kali berapa? Frekuensinya 2. 64, frekuensinya 6, ya. Nah, ini hasilnya. Oke. Setelah itu kita substitusikan. Nah, kita lihat jumlahnya, kita substitusikan ke rumus. Rumus apa? Rumus S. Jadi pembilang ini lihat di rumus. Nah, ini kita ganti berapa? Kita ganti dengan 1.500. Kemudian yang di bawah ini kita ganti berapa ini? Penyebutnya ini adalah 50. Hasilnya baru ditarik akar pangkat 2-nya. Jadi S sama dengan akar pangkat 2 dari ini ya. Oke, kita tulis ulang ini rumusnya ya. Ya nggak apa-apa. 1.500 dibagi 50 ditarik akar pangkat 2-nya. Kalau tidak ditarik akar pangkat 2-nya namanya apa? Bukan simpangan baku ya. Rata-rata kuadrat dari simpangan itu namanya apa? Adalah varian atau variasi ya gitu. Oke, hasil akhir berapa? 5,477. Nah, sekarang simpangan bakunya sudah ketemu, ya kan? Simpangan bakunya sudah ketemu, rata-rata hitungnya sudah ketemu. Tinggal disubstitusikan ke rumus KB ya, koefisien variasi. Oke, kita hitung koefisien variasinya. Nah, rata-rata simpangan bakunya 5,477 per simpangan kok simpangan apa? Rata-rata hitungnya kali 100%. Oke, kita dapatkan hasilnya berapa?
Iya, setelah kalikan 100%, hasilnya adalah 6,09%. Iya, itu hasilnya. Bagaimana? Sudah cukup ya, contohnya cukup banyak. Sampai ke data yang dikelompokkan ya, koefisien variasi data kelompok ya. Ini kalau di pelajaran di kelas belum tentu ini dibahas, tapi kali ini kita bahas ya. Oke, biar kalian paham bahwa koefisien variasi tidak hanya sekedar seperti contoh yang pertama tadi, diketahui rata-rata hitung, ketahui S-nya ya, tidak seperti itu. Nah, baik, kita lanjut. Sekarang tugas kalian, nah ini, ya ini latihan soal atau soal latihan ya, soal latihan. Kalau soal latihan itu dengan latihan soal bedanya apa? Nah, kalau latihan soal menurut Pak Jan ini menekankan bahwa ini loh setelah belajar kalian coba ya gitu. Nah, ini datanya sederhana. Meskipun apa namanya ada 2 nomor tapi ini sederhana, masih data tunggal tidak berbobot. Yang nomor 1, yang kedua data tunggal berbobot ya. Berapa masing-masing koefisien variasinya dicoba. Oke, sampai di situ materi pada kali ini. Nanti kita masih berlanjut ke materi berikutnya, yaitu masih ada 2, koefisien kemiringan dan koefisien keruncingan. Nah, setelah itu kita stop dulu statistiknya, kita akan beralih ke integral, atau kalau enggak ke probabilitas atau peluang atau kemungkinan ya. Nah, nanti di sana kita akan belajar tentang permutasi, kombinasi ya. Baik, ya, yang belum subscribe, saya minta tolong Anda semua untuk subscribe untuk Pak Jana, like, dan share ya ke teman-teman.